Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa media Gemerdika dimanapun Anda berada, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Bapak dan Ibu muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Hikmah Ramadan, yaitu pertemuan pada siang hari ini nanti bertemakan tentang puncak kemuliaan bulan Ramadan ataupun kita menyongsong datangnya Hari Raya Idul Fitri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kepada semua pemirsa media Gemerdika, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa pada siang hari ini kita sudah memasuki hitungan Ramadan, termasuk hitungan tahap paling akhir, yaitu hari ini sudah terhitung tanggal 26 Ramadan. Artinya sebentar lagi, kurang lebih 4 hari, kita sudah memasuki hari raya kemenangan, yaitu Idul Fitri. Adapun di hari-hari terakhir kita melaksanakan ibadah Ramadan itu, ada beberapa amalan-amalan dan kesunahan yang bisa kita kerjakan. Al-Imam Ghazali dawuh di salah satu kitabnya, yaitu ada beberapa tingkatan orang berpuasa. Al-awal, yang pertama, yaitu puasanya orang awam. Apa itu puasanya orang awam? Yaitu disebutkan bahwasanya orang-orang tersebut menjalankan ibadah puasa hanya meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Selebihnya hati, pikiran, lisan, dan perbuatan masih kategori tidak dikontrol. Itu bagian dari yang dinamakan puasanya orang awam. Artinya apa? Orang awam itu termasuk prioritas tingkatan puasa yang pertama. Dia hanya berfokus dalam puasa itu, dia tidak makan, dia tidak minum, dan kalau punya pasangan atau suami istri, di siang harinya dia tidak hubungan badan. Selanjutnya, yaitu yang kedua, dinamakan puasanya orang khusus. Apa itu puasanya orang khusus? Yaitu orang-orang tersebut tidak makan, tidak minum, tetapi orang tersebut juga menjaga lisannya dari perkataan yang kotor, menjaga hatinya dari prasangka suudon ataupun berprasangka buruk kepada sesama. Pikirannya dikontrol, tidak selalu memikirkan hal-hal yang buruk. Gerak kakinya, gerak tangannya, apapun itu selalu dikontrol dengan tuntunan agama. Itulah yang dinamakan, yaitu puasanya orang khusus. Dia menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya,
menjaga gerak-gerik badannya, dan tidak makan, tidak minum, itulah bagian tingkatan puasa orang yang khusus. Yang ketiga yaitu tingkatan puasanya orang khawasul khawas atau orang khusus dan orang terkhusus atau orang-orang spesial. Apa artinya puasa ini? Puasanya orang-orang ini adalah beliau-beliau tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan pasangan. Dia menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga matanya, menjaga gerak-gerik tubuh dan badannya, terutama yang terakhir selalu menjaga hatinya untuk fokus selalu berzikir kepada Allah. Apapun itu, gerak semua dalam anggota badannya itu hanya terfokus ibadah, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bagian-bagian puasanya orang-orang atau hamba yang terpilih. Nah, kita masuk golongan puasa yang mana? Yang puasa orang awam, puasa orang khusus, atau puasa orang spesial, puasanya orang pilihan-pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya kita termasuk golongan orang puasa yang pertama, yaitu golongan orang awam. Akhirnya apa? Di akhir Ramadan ini, marilah kita gunakan waktu yang sebentar ini sebaik-baiknya beribadah. Apa ibadah di akhir Ramadan? Banyak hal, terutama tadarus Al-Quran. Apalagi kita sedekah. Kalau zaman sekarang maraknya pembagian takjil, bisa di pinggir jalan, depan masjid dan lain sebagainya. Itu bagian amalan-amalan di bulan Ramadan, namanya bersedekah buat sesama. Apalagi yaitu iktikaf di dalam masjid, sholat tahajud, sholat hajat, sholat sunnah lainnya, itu bisa kita kerjakan di akhir di bulan Ramadan. Kepada semua bapak dan ibu pemirsa media Gemerdika yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita nanti menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, kemarin saya sampaikan bahwasanya hitungan awal Ramadan 1 tanggal sampai tanggal 10 dinamakan yaitu hari-hari rahmat, tanggal 10 sampai 20 dinamakan yaitu hari-hari maghfirah, 20 sampai 30 dinamakan Idkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Kita tahu bahwasanya Ramadan ini hanya kurang 4 hari, maka dari itu di malam-malam terakhir dari bulan suci Ramadan ini kita harus manfaatkan sebaik mungkin dengan amalan-amalan khusus, amalan-amalan orang-orang soleh. Apa itu amalan orang soleh? Yaitu tadi di setiap malam ganjil, seperti dawuhnya Al-Imam Al-Ghazali, bahwasanya Ramadan itu dikategorikan bulan yang mulia, bulan yang banyak berkah, bulan yang banyak maghfirah, dikarenakan ada 2 kemuliaan di Ramadan itu. Yang pertama apa? Diturunkannya malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang mulianya, malam yang bagusnya menandingi 1000 bulan. Artinya ketika ada kepada hamba Allah yang beribadah dengan kesungguhan hatinya, artinya entah sholat wajib, entah sholat sunnah, entah zikir, entah bersedekah, apapun itu yang dikerjakan untuk taqarrub ilallah, artinya orang-orang tersebut akan mendapatkan keistimewaan, yaitu dikalikan pahalanya sampai 1000 bulan. Itulah namanya keberkahan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Seterusnya yaitu kenapa Ramadan itu diberikan kepada hamba-hamba yang beribadah kepada Allah dengan tata cara khusyuk, yaitu salah satunya juga yaitu dikarenakan Ramadan itu di mana turunnya Al-Qur'anul Karim, dinamakan malam nuzulul Quran atau malam 17 Ramadan. Masih banyak lagi Ramadan itu
dikatakan bulan ataupun hari-hari yang mulia. Maka dari itu semuanya, terutama para pemirsa media Gemadika dimanapun Anda berada, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki yaitu hari-hari yang dinamakan Idul Fitri. Idul itu kembali, fitri itu fitrah utawi suci. Ketika hamba ingin mendapatkan pangkat kembali suci atau Idul Fitri, harus mengerjakan dua perkara. Apa itu? Yang pertama, harus menyambung kebaikan kepada sesama manusia, namanya hablum minan nas. Yang kedua, membangun hubungan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya hablum minallah. Kedua-duanya ini pasti kita punya kesalahan dengan sesama, terutama dengan orang tua, kita pasti banyak salah. Dengan saudara pasti kita juga punya salah. Dengan teman, dengan saudara, tetangga, hadatulan siapapun, kita juga punya salah. Kesalahan itu pasti ada yang disengaja, tidak sengaja. Bisa dari tutur kata kita, bisa dari lisan kita, bisa dari pikiran kita, hati kita, perbuatan kita. Maka dari itu simbol Lebaran, simbol Idul Fitri, kalau di negara kita Indonesia, terutama di Pulau Jawa, itu ada tradisi namanya halal bihalal, ataupun kalau di desa-desa dinamakan itu ujung. Mendatangi rumah ke rumah tetangga kita, saudara kita, untuk apa pemirsa? Yaitu tadi untuk memohon maaf atas segala kesalahan kita. Ya, itu. Yang kedua tadi, hablum minallah. Kita mau tidak mau pasti banyak kehilapan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita kadang pertama malas beribadah, yang kedua menggunakan lisan yang tidak pada tempatnya, sering berbicara kotor, berbohong, kadang mata kita melihat yang tidak haknya, kadang hati kita bersuudzon pada orang lain, berprasangka buruk, apapun itu artinya kita mempunyai dosa, mempunyai kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memohon maaf pada Allah? Yaitu dengan cara kita perbanyak beribadah, kita perbanyak membaca istighfar. Kalau di syariat Islam dinamakan kita harus taubatan nasuha, tobat dengan kesungguhan. Ketika kita di akhir Ramadan kita menjalankan dua ritual tersebut, yang pertama kita memohon maaf kepada sesama, yang kedua memohon maaf kepada Sang Pencipta, insya Allah kita lepas dari segala dosa. Dosa kita kepada sesama insya Allah juga diampuni Allah, dosa kita kepada Allah juga diampuni Allah. Ketika kita hidup di dunia ini tidak punya salah kepada sesama, tidak punya dosa kepada Sang Pencipta, insya Allah di akhir Ramadan kita nanti akan mendapatkan pangkat Idul Fitri. Idul artinya kembali, fitri yaitu fitrah, kembali suci. Amin Allahumma amin. Tapi ketika kita akhir Ramadan di hari raya, kita tidak mau saling memaafkan, tidak mau silaturahmi kepada teman, tetangga, dan keluarga, kita belum bisa dikatakan mendapatkan pangkat yaitu Idul Fitri. Artinya apa? Dosa-dosa kita masih berlumuran pada diri kita. A'udzubillah min dzalik, a'udzubillah min dzalik. Hadirin pemirsa yang saya cintai, demikian semoga di akhir Ramadan ini kita mendapatkan barokah, mendapatkan istiqomahan, dan memasuki nanti di malam Idul Fitri kita mendapatkan yaitu pangkat kembali suci. Amin Allahumma amin. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.